Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Ya, alhamdulillah. Jadi semoga di pagi hari ini kita semangat ya belajarnya. Nah, sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, Ibu mau minta kepada ketua kelas yaitu Hendra untuk membacakan doa sebelum belajar kita pada hari ini. Yuk Hendra, mari dimulai doanya. Amin. Ya, terima kasih ya Hendra. Semoga dengan membaca doa tadi ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua ya. Oke. Di sini Rusdianur hadir? Oh ya, hadir. Hendra? Ya, hadir juga. Aulia Rahmi ya hadir, dan terakhir Aula Rajia. Oh ya, hadir. Sip. Jadi hari ini anak ibu semua hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang pembuatan tempe? Ada yang tahu di sini anak-anak? Nah, kalau tidak ada yang tahu atau tahu sedikit-sedikit, kita lihat video ini ya. Hei sahabat rumah belajar, tahukah kamu jika tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai? Bahan makanan dengan fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sebagai penangkal kanker. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi. Apa itu bioteknologi dan mengapa tempe disebut sebagai salah satu produk bioteknologi? Nah, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini dari menonton video tentang tempe tadi? Ada yang tahu? Oh iya Hendra, apa Hendra? Ya, jadi kita hari ini belajar tentang bioteknologi. Semuanya benar dan betul juga. Jadi setiap yang aktif menjawab akan Ibu beri poin ya. Oke, jadi kalian harus aktif dan semangat untuk menerima materi pada hari ini. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalian pasti akan tahu materi apa yang akan Ibu ajarkan, oke? Nah, yang pertama adalah setelah memberikan penjelasan tentang pengertian bioteknologi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bioteknologi dengan benar. Dan yang kedua adalah setelah memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip bioteknologi, peserta didik mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip bioteknologi dengan benar. Dan yang terakhir yaitu setelah memberikan penjelasan tentang perbedaan prinsip bioteknologi konvensional dan modern, peserta didik mampu membedakan prinsip bioteknologi konvensional dan modern dengan benar. Jadi materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini yaitu 3. Yang pertama, pengertian bioteknologi, dan yang kedua, prinsip-prinsip bioteknologi, dan yang ketiga yaitu prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Jadi antara konvensional dan modern ini kalian harus bisa membedakan yang mana itu bioteknologi konvensional dan yang mana itu bioteknologi modern. Oke anak-anak, semangat menerima materi pada hari ini? Iya, oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian ketahui tentang bioteknologi itu pengertiannya? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, Aula apa? Ya betul, ada yang ingin menambahkan lagi? Iya Hendra, betul. Nah, jadi bioteknologi itu adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang prinsip-prinsip ilmiah. Jadi bersifat ilmiah ya, dengan menggunakan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan suatu produk yang digunakan untuk kepentingan manusia. Sekarang kita ke prinsip-prinsip bioteknologi. Ada yang tahu nih prinsip bioteknologi? Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan prinsip-prinsip bioteknologi yaitu ada 5. Yang pertama, dengan fermentasi.
Nah, fermentasi ini banyak ya contohnya. Salah satunya apa? Yogurt itu merupakan fermentasi. Tape itu merupakan hasil dari fermentasi. Yang kedua yaitu ada seleksi dan persilangan. Dan yang ketiga yaitu ada kultur jaringan. Dan yang keempat itu ada rekombinasi DNA. Dan yang terakhir yaitu ada analisis DNA. Jadi seperti misalkan rekombinasi DNA atau analisis DNA itu juga merupakan prinsip dari bioteknologi ya anak-anak. Mohon diingat ya. Jadi di sini kita ke bioteknologi, prinsip bioteknologi yang mana di sini ada dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah bioteknologi konvensional. Nah, jadi bioteknologi konvensional ini biasanya dilakukan secara sederhana saja. Nah, tidak diproduksi dalam jumlah yang besar dan tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Selain itu, bioteknologi konvensional biasanya hanya menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dan juga diproduksi dalam jumlah yang kecil. Jadi secara sederhana dan jumlahnya yaitu kecil. Salah satunya proses dari bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip fermentasi. Yang selanjutnya itu ada bioteknologi secara modern. Nah, jadi bioteknologi secara modern ini biasanya dilakukan dengan peralatan yang canggih dan diproduksi dalam jumlah yang besar dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Dalam bioteknologi modern ini selain menggunakan mikroorganisme, ia juga dapat menggunakan bagian-bagian tubuh organisme. Seperti apa? Seperti misalkan tumbuhan dan hewan. Salah satunya misalkan seperti tadi dengan prinsip analisis DNA. Nah, jadi kalau modern itu menggunakan alat-alat yang canggih dan juga itu merupakan dalam lingkupan yang besar juga. Nah, tadi kan kalian sudah Ibu jelaskan nih apa itu bioteknologi konvensional dan apa itu bioteknologi modern. Jadi kalian harus bisa membedakan. Dan Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu apa sih contoh dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Coba Ibu mau tanya ke Aulia Rahmi. Apa contoh dari bioteknologi konvensional? Ya, betul. Jadi salah satu contoh dari bioteknologi konvensional itu ada tape atau sering kita tahu dengan istilah tapai. Ada lagi? Ya, betul. Keju. Nah, jadi di sini Ibu akan memberitahukan tentang contoh dari bioteknologi konvensional. Jadi contoh dari bioteknologi konvensional ini yaitu ada tempe, ada oncom, ada tape, dan ada juga kecap. Ya, betul. Sekarang Ibu mau tanya ke laki-lakinya nih, Hendra dan Rusdi. Apa contoh dari bioteknologi modern? Yo, ada yang tahu di sini? Ya, betul, Hendra, pengolahan limbah. Selain itu Rusdi? Ya, obat. Jadi salah satu contoh dari bioteknologi modern yaitu ada vaksin, ada obat, ada pengolahan limbah, dan ada juga pembasmi hama tanaman. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, itulah penjelasan Ibu dan juga video-video tadi juga mendukung materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, jadi kalian sudah memahami kan apa itu bioteknologi, contoh dari bioteknologi, dan juga prinsip-prinsipnya. Nah, sekarang Ibu mau kita nyanyi sama-sama. Jadi di sini siapa yang semangat, siapa yang keras suaranya, siapa yang sungguh-sungguh menyanyinya, akan Ibu beri poin tambahan dan ia juga bisa pulang lebih duluan. Oke? Nah, jadi Ibu akan putarkan lagu tentang bioteknologi ini sebagai evaluasi kita dan juga mengingat kembali materi yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita nyanyi sama-sama, yuk. Tekan ya.
tentang pengertian bioteknologi. Coba apakah ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Bioteknologi merupakan usaha terpadu disiplin ilmu mengubah bahan baku menjadi produk yang berguna. Ada dua bioteknologi yang perlu kita ketahui. Bioteknologi konvensional, contohnya ragi untuk tempe. Yang kedua bioteknologi dengan proses lebih modern. Contoh rekayasa genetik domba dolo. Habis sudah lagu ini tentang pengertian bioteknologi. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanya pada kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanya pada kami. Pada kami. Nah ya, terima kasih anak-anak ya, karena tadi semuanya sudah semangat menyanyikan lagu tentang bioteknologi tadi. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada tugas, tapi tadi yang menyanyi tidak ada tugas anak-anak. Ibu tidak akan berikan tugas, tapi yang sebagai evaluasi tadi, makanya ibu nyuruh kalian untuk bernyanyi. Dan sekarang juga untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang bioteknologi, tapi kita materinya yaitu tentang rekayasa genetika. Ya, paham anak-anak? Ya, oke. Jadi untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Jadi ibu mintakan kepada Rusdi untuk membacakan doa setelah belajar pada hari ini. Yuk Rusdi, silahkan. Ya, terima kasih ya Rusdi. Dan karena semuanya semangat, jadi semuanya bisa sama-sama pulang. Tidak ada yang duluan dan tidak ada yang terlambat pulangnya ya. Nah, semoga dengan membaca doa tadi, apa yang kita dapatkan semoga bermanfaat baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Ibu juga meminta maaf apabila terdapat salah kata ketika ibu menjelaskan maupun kepada kalian sendiri ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.